semuanya, perkenalkan saya Vika Ulia dari Keperawatan tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sklerosis multiple, yaitu definisinya, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologinya, dan pemeriksaan penunjang. Yuk kita bahas. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih sklerosis multiple itu. Sklerosis multiple atau multiple sklerosis adalah kondisi medis yang dapat mempengaruhi kerja dari sistem saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang. Multiple sklerosis diduga disebabkan oleh kondisi autoimun. Artinya, penyakit ini terjadi karena sistem imun tubuh secara keliru menyerang lapisan lemak yang melindungi serabut saraf. Multiple sklerosis merupakan kondisi medis yang perlu diwaspadai, sebab apabila tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan sistem saraf permanen hingga menyebabkan kelumpuhan loh. Nah, selanjutnya multiple sklerosis dapat terjadi ketika sistem imun tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan lapisan lemak yang melindungi serabut saraf pada otak dan sumsum tulang belakang lah. Sejumlah kondisi yang diduga dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami multiple sklerosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit autoimun. Yang kedua, berusia di antara 16-55 tahun. Yang ketiga, wanita lebih beresiko terkena jenis relapsing remitting multiple sklerosis dibandingkan pria. Kebiasaan merokok, infeksi virus seperti virus Epstein-Barr, kekurangan vitamin D, mengidap penyakit tiroid, diabetes tipe 1, atau radang usus, obesitas, terutama pada anak perempuan dengan obesitas kelainan genetik. Nah, kali ini kita masuk pada bagian penyebab sklerosis multiple yuk, yaitu ada mati rasa atau kesemutan, sensasi sengatan listrik yang terjadi saat leher bergerak, terutama saat menekuk leher ke depan. Sensasi ini biasanya disebut dengan tanda Lermit. Kurangnya koordinasi, kesulitan berjalan, atau tidak bisa berjalan sama sekali, kelemahan, kehilangan penglihatan sebagian atau seluruhnya. Biasanya hal ini terjadi pada satu mata saja atau pada kedua bagian mata. Pada bagian ini kita akan membahas tentang mengapa sih multiple sklerosis itu dapat terjadi dan apa sih penyebab awalnya. Multiple sklerosis didahului dengan pembentukan lesi awal berupa infiltrat monoklear dengan kupling di sekitar pembuluh darah vena dan infiltrasi di sekitar substansi alba. Proses peradangan tersebut menyebabkan difungsi sawar darah bagian otak. Nah, ini bagian terakhir nih. Kita akan membahas beberapa tindakan atau pengobatan medis yang umum dan biasa dilakukan untuk menangani penyakit multiple sklerosis. Ada apa aja sih? Yuk masuk. Yang pertama, ada meresepkan obat kortikosteroid untuk mengurangi peradangan pada saraf. Meresepkan obat pelemas otot untuk mengurangi kaku otot. Fisioterapi untuk meminimalkan keterbatasan fisik dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien. Lalu ada plasmaresis, pertukaran plasma untuk membuang plasma darah lalu menggantinya dengan albumin dan digabungkan dengan sel-sel darah. Menyarankan pasien untuk menjalani pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, dan mengelola stres sebaik mungkin. Jadi kita ambil kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah sklerosis multiple dapat menyebabkan mati rasa, kelemahan, kesulitan berjalan, perubahan penglihatan, dan gejala lainnya. Penyakit ini juga dikenal dengan sebagai sebutan MS. Pada MS, sistem kekebalan tubuh menyerang selubung pelindung yang menutupi serabut saraf yang dikenal sebagai myelin. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan tentang materi sklerosis multiple. Semoga membantu dan bermanfaat ya. Bye-bye.